Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ila jami'i masyayikh al-qaya wa bil khusus Kiai Muhammad Anwar Mansur wa ila jami'i mustahidina wa jami'i munawwifina wa jami'i mu'allifil kutub khususan mu'allif jam al-jawami bibarakati ulumihim fitni wa dunya wal akhirah lahumul fatihah. Sebelum memulai pembahasan jamul jawami, silahkan yang mau bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau menanyakan tentang redaksi yang ada di dalam kitab Jamul Jawami. Di situ menceritakan hukuman mati pada Husain al-Halad pada tahun 309 Hijriah yang sudah dimusyawarahkan oleh fuqaha. Dan hal tersebut selaras dengan yang ada dalam kitab Ahlul Musawarah mengenai kisah Syekh Abdul Jalil atau yang dikenal sebagai Syekh Siti Jenar. Itu juga dihukum mati yang difatwakan oleh Sunan Bonang. Ketika Syekh Abdul Jalil mengatakan pada putusannya kerajaan Demak, wa qala li rasuli laisa Abdul Jalil hauna wa innamal ladzi kana hauna huwallah. Nah, itu musyawarah fuqaha dan juga fatwa dari Sunan Bonang tadi ini berlandaskan usul fikih yang bagaimana. Mungkin cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pertanyaannya. Muncul pertanyaan pada tahun 309 Hijriah dalam Jamul Jawami mengatakan bahwa ulama-ulama syar'i melakukan musyawarah, lalu ulama syar'i memutuskan Al-Husain al-Halad dihukum mati. Muncul pertanyaan, apa landasan teori usul fikih? Apa dalil usul fikih yang digunakan oleh ulama fuqaha? Sebelum memulai pembahasan, sebelum menjawab pertanyaan, alangkah istimewanya, alangkah barokahnya
memulai nazam yang ditulis oleh Imam Jalaluddin Asyuyuti, yaitu nazam Jam'ul Jawab. Lillahi hamdulillah yasalu sarmada yuzinu mistiyati man abda Naman tu'adam al-jawamilasi Awa-wusul al-fihi wa-sirishadi Loncat pembahasan usul fikih apa nazam definisi usul fikih mengenai hal ini. Imam Jalaluddin Asyuyuti melalui nazam beliau mengatakan adilatul fiqhil usul mujmalah wa qila ma'rifatu ma yadullulah loncat yusyaru hadzan nadmu fi muqaddimah wa nada sab'atu qutbin muhtamah yusyaru hadzan nadmu fi muqaddimah wa ba'da sab'atu qutbin muhtamah yusyaru dan ringkas apa hadzan nadmu itu nazam yusyaru fi muqaddimah dalam muqaddimah wa ba'daha lan dalam sa'wise muqaddimah lan itu dalam sa'wise muqaddimah sab'atu qutbin utawi itu pembahasan Alkitab. Imam Jalaluddin Asyuyuti melalui nazam Jam'ul Jawab beliau mengatakan Jam'ul Jawab pembahasan pertama muqaddimah. Muncul pertanyaan, apa salah satu isi muqaddimah? Salah satunya yaitu mengenai definisi usul fikih. Lalu setelah membahas muqaddimah Jam'ul Jawab, membahas 7 Alkitab al-awwal mengenai Al-Quran. Al-Quran dalam Jam'ul Jawab yaitu al-lafzu al-munazzalu ala Muhammad al-mu'tizu al-muta'abbadu bitilawati. Lalu Alkitab Asyani As-Sunnah. Lalu Alkitab Asyalis Al-Ijma. Lalu Alkitab Arabi menjelaskan Al-Qiyas
Lalu al-ilqam al-khamis menjelaskan al-istidlal. Lalu al-ilqam as-sadis menjelaskan ta'adul wa darjah. Lalu al-ilqam as-sabi menjelaskan al-ijtihad. Lalu setelah al-ilqam as-sabi jam'ul jawami' menjelaskan mengenai usuluddin, mengenai akidah. Lalu pembahasan akhir, pembahasan tasawuf. Pada esok hari ini pembahasannya adalah usuluddin mengenai al-Husain al-Halaj. Mengenai al-Husain al-Halaj, pembahasan dalam jam'ul jawami' nazamannya adalah wa man tahunu nafsu abiyah, loncat lalu membahas tentang Imam Al-Junaidi. Imam Al-Junaidi adalah salah satu imam ulama tasawuf. Mengenai hal ini Imam Jalaluddin As-Suyuti melalui nazam jam'ul jawami' beliau mengatakan wa ana makana al-Junaidu yalzamu wa syabdu bahwa tariqun qayyimu. Imam Al-Junaidi adalah salah satu pemimpin ulama tasawuf. Lalu dalam hal ini jam'ul jawami' menampilkan peristiwa yang terjadi pada masa Imam Al-Junaidi, yaitu Al-Husain al-Halaj. Al-Husain al-Halaj diutomati sebab ajarannya dianggap oleh ulama fikih telah melanggar, tidak sesuai dengan syariah. Pada waktu Al-Husain al-Halaj, ulama fikih semuanya melakukan demo, melakukan musyawarah, meminta khalifah. Pada saat itu khalifahnya namanya Al-Ja'far al-Muqtadir. Ulama-ulama fikih membawa bendera, melakukan demo, meminta supaya khalifah mengutomati Al-Husain al-Halaj. Lalu tampil Imam Al-Junaidi dengan membawa ilmu fikih, lalu musyawarah, lalu menyimpulkan bahwa sesuai dengan usul fikih, yaitu masalikul illat yang nomor 5,
yaitu al-munasyabah. Dalam jam'ul jawami masyalikul illat atau Imam Jalaluddin As-Suyuti mengatakan mengenai definisi masyalikul illat at-turutu ad-dalatu ala kaunil waswi illatan. Metode ad-dalatu yang menunjukkan ala kaunil waswi illatan. Metode untuk melacak sifat menjadi illat. Mengenai masyalikul illat, jumlahnya dalam jam'ul jawami ada 10 macam. Pertama, al-ijma, lalu an-nas, lalu al-imma, lalu asyabru wa taksir, lalu al-munasyabah, lalu syabah, lalu dauran, tarju, dan ihul manat, lalu ilra'ul swaru. Mengenai peristiwa untuk menghukumi al-husyan al-halak, ulama fuqaha menggunakan usul sahih masyalikul illat yang nomor 5 yaitu al-munasyabah. Al-munasyabah Imam Jalaluddin As-Suyuti melalui nazam jam'ul jawami mengatakan al-khamisul ikhalatul munasyabah wasami tahrijal manasi tasibah. Al-khamisu ikhalatul munasyabah. Masyalikul illat yang nomor 5 yaitu al-munasyabah. Lalu dalam jam'ul jawami munasyabah ada istilah munasib muassirun, ada munasib mulaimun, ada munasib al-mulha, ada al-munasib al-mursal. Lalu tampil Imam Al-Ghazali dalam Al-Mustasfa mengenai al-munasib. Imam Al-Ghazali menggunakan bahasa al-maslahah, sehingga Imam Ghazali mengatakan al-maslahah muassirun, maslahah mulaimun, maslahatun al-mulha, maslahatun mursalatun. Imam Al-Ghazali mengenai munasyabah ini sama dalam jam'ul jawami, hanya saja Imam Al-Ghazali menggunakan istilah maslahatun, sehingga dalam jam'ul jawami maslahatun
bahasanya munasibun. Lalu dalam maslahah jamul jawab mengatakan yang dimaksud maslahatun mu'asyirun adalah maslahah yang sesuai dengan maqasid syariah, yaitu maslahah yang menjaga agama, menjaga akal, menjaga harta, atau dalam istilah usul fiqh dikenal dengan al-khamsah al-uliyah. Mengenai maqasid syar'i, yang pertama adalah al-hifdzu ad-din, maslahat yang menjaga agama. Dengan adanya maslahat al-hifdzu ad-din muncul syariat al-jihad. Munculnya syariat jihad untuk menjaga agama Islam. Dengan sebab adanya kejahatan yang dilakukan oleh non-muslim, maka muncul al-hifdzu ad-din, muncul syariat jihad. Lalu dengan adanya munculnya bid'ah atau ajaran sesat, maka muncul hukuman mati siapa yang berani merusak Islam. Sehingga untuk menjaga agama Islam, ulama fiqh, ulama fuqaha muncul ribuan bahkan jutaan ulama fuqaha melakukan demo meminta Khalifah Al-Ja'far Al-Mu'tadir pada tahun 309 untuk menghukum hukuman mati pada Al-Husain Al-Hallaj. Ini semua dilakukan oleh ulama fiqh yang waktu itu ulama fiqh dipimpin oleh Imam Al-Junaidi, sebab untuk menjaga agama maka Husain Al-Hallaj dihukum mati. Sama dengan peristiwa yang ada dalam tanah Jawa, yaitu Syekh Abdul Jalil, yang mana Syekh Abdul Jalil atau Siti Jenar ini hampir sama dengan Al-Husain Al-Hallaj. Sehingga seandainya muncul apa usul fiqhnya, apa landasan ulama fuqaha menghukum Husain Al-Hallaj, jawabannya sesuai dengan usul fiqh, yaitu masalikul illat yang kelima, yaitu al-munasyabah. Dari munasyabah ini pembahasannya meluas sampai wilayah pembahasan maqasid syariah. Mudah-mudahan ngaji ini membawa barokah manfaat. Nawaitu
ta'allumal ilmi linaili ridallah. Al-Fatihah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.